Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Johan dan Johor pedagang Minang penakluk Pasar Senen. Johan dan Johor ini adalah pemuda Minangkabau pertama yang berhasil menembus ketatnya dunia perdagangan Pasar Senen. Saat itu Pasar Senen masih didominasi pedagang China dan pedagang Arab. Dengan kemampuan diplomasi pasar dan modal kepercayaan, Johar dan Johor sukses membangun usaha yang besar di Pasar Senen Jakarta. Satu lagi jasa Johan dan Johor. Beliau banyak membantu Bung Hatta di masa sekolah dan masa perjuangan kemerdekaan beliau. Hal ini diakui sendiri oleh Bung Hatta. Johan dan Johor ini berasal dari daerah Sawah Lunto. Tahun 1921 setamat sekolah rakyat. Berangkatlah Johan menuju kota Padang. Dengan tujuan akhir ingin merantau ke Batavia. Saat itu jalur angkutan ke Jakarta masih memakai angkutan kapal laut. Tidak ada moda angkutan lain. Waktu itu pedagang dari Bukit Tinggi dan Padang sudah banyak yang berbelanja ke Batavia dengan menggunakan jasa angkutan laut. Johar pun nekat merantau ke Batavia, ibu kota Hindia Belanda dengan modal semangat dan keuletan yang tinggi. Tapi sesampai di Batavia Johan melihat dunia perdagangan lebih menjanjikan. Tapi terkendala modal. Tapi dia jago berdiplomasi. Maka Johan mendekati pedagang Arab. Johan meminta barang untuk digelar di pinggir jalan. Dengan kegigihan dan disiplin tinggi, Johan berhasil mengumpulkan modal. Dia sekarang belanja langsung ke grosir. Otomatis harga beli lebih murah. Lama-lama Johan pun sukses mengontrak sebuah toko di Pasar Senen. Dengan modal layanan yang prima, usaha Johar semakin maju. Akhirnya toko tersebut berhasil dia beli. Akhirnya Johan menjelma menjadi saudagar kaya. Untuk membantu usaha, Johan menyuruh sang adik Johor yang masih bersekolah di Sawah Lunto untuk datang ke Batavia. Singkat cerita toko mereka pun dinama Johan dan Johor. Usaha mereka berkembang terus, dan investasi pun sangat dibutuhkan. Akhirnya mereka mengajak Ayub Rais untuk bergabung. Siapakah Ayub Rais ini? Beliau ini pemuda kelahiran Bukit Tinggi. Beliau ke Jakarta sekitar tahun 1920-an. Ayub Rais ini adalah paman dari Bung Hatta. Karena beliaulah yang menanggung kehidupan Bung Hatta waktu sekolah di Jakarta dulu. Dan Bung Hatta juga yang menemani Ayub Rais waktu pergi ke Jepang. Untuk mengadakan perjanjian dagang dengan pengusaha Jepang. Singkat cerita Ayub Rais pertama ke Jakarta bekerja di sebuah perusahaan dagang milik bangsa Jerman. Tapi dengan kemampuan lebihnya Ayub Rais bisa jadi orang kepercayaan induk semangnya. Perusahaan maju pesat selama ditangani oleh Ayub Rais. Akhirnya induk semang mulai tua. Dia memutuskan pensiun dari usaha. Sebagai penghargaan untuk Ayub Rais, sang induk semang memberi dia warisan sebesar 10.000 pounds. Dengan modal segini usaha Ayub Rais makin mudah maju. Apalagi usaha alam Minangnya berjalan dengan lancar. Akhirnya Johan, Johor dan Ayub bekerja sama dalam usaha. Mereka mengembangkan banyak jenis usaha. Tersebar di Senen dan kota. Usaha mereka tetap bernama firma Johan dan Johor. Catatan pentingnya merekalah yang menjadi pendobrak masuknya pedagang pribumi ke Pasar Senen. Semenjak itu bermunculan toko-toko pedagang pribumi di Pasar Senen, yang sebelumnya cuma diisi pedagang China dan Arab. Akhirnya dalam berapa tahun ke depan, di Pasar Senen mulai ada keseimbangan antara pedagang pribumi dan China dan Arab. Pedagang pribumi dimotorin pedagang asal Minangkabau. Buktinya bisa kita lihat sampai sekarang. Hanya pedagang dari Minangkabau yang bisa mendekati kesuksesan pedagang China di Indonesia. Kesuksesan ini telah dirintis oleh Johan dan Johor. Lewat firma Johan dan Johor,
Mereka yang merantau dengan modal tulang 8 karat istilah orang Minangkabau. Tapi dengan keuletan dan disiplin tinggi, mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan dari kampung halaman. Mereka pun membawa nama harum ke ranah Minangkabau. Dengan kesuksesannya, demikianlah kisah singkat tentang Johan dan Johor ini. Semoga bisa